Nah, itu sebagai siap, nggih. Kita ngobrol itu sebentar untuk katakanlah apa ya, pembuka. Dan metode islah sebenarnya sudah komplit disampaikan di sini petunjuk penggunaannya. Jadi sebenarnya sangat mudah ya. Beda nih. Ada saya sebut misalkan kalau Iqra tidak ada petunjuk penggunaannya. Tapi semua siapapun yang bisa membaca Al-Quran bisa mengajarkan. Dan tanpa sahadah, tanpa sertifikat itu bisa mengajarkan Iqra. Ada kasus kiroati. Kenapa saya menyebut kiroati atau umi tanpa sahadah haram tuh? Ya, haram benar-benar ini. Karena apa? Kebetulan muridnya Kiai Zarkasi itu di LPKI juga. Beliau itu Kiai Ali Samsudin itu satu gotaan sama Kiai Asad Umam. Beliau itu satu gotaan dan saat pertama Iqra berdiri itu jelas sekali dari kan beliau kiroati tuh begitu memunculkan Iqra haram. Nah, jadi haram. Nah, enggak apa-apalah biar itu. Tapi kita termasuk yang terus menerobos, tidak ada halangan itu dan alhamdulillah saat ini menantunya pendiri Iqra itu ada di DPD Jakarta Utara. Beliau jadi penyuluh agama dan beliau aktif, kadang mengajarkan Iqra, kadang juga mengajarkan islah kalau tertentu. Jadi ada hal-hal kadang-kadang kita itu benar, kita tidak menganggap itu salah dan lain semua baik, tetapi kita ada beberapa kebutuhan yang harus memang urgent untuk bisa mengejar, mengentaskan buta aksara Al-Quran. Nah, yang pertama mengenai metode islah ini sudah disusun dan dirangkum dengan kata bismillah. Ya. Itu yang menyusun adalah Kiai Haji Mahbub Soleh Zarkasi sendiri. Dan bahwa ciri khususnya adalah bismillah itu hanya untuk memudahkan menghafal kita cara menyampaikannya ya. Jadi bismillah itu ya berjamaah, kita laksanakan secara berjamaah, tidak satu demi satu, tidak one by one, tetapi kita laksanakan langsung bareng jadi ya secara berjamaah. Terus yang kedua adalah istiqror ya. Istiqror itu diulang-ulang, diulang-ulang. Artinya apa? Begini caranya yang kita lakukan, ya. Halaman berapa? Halaman 1 boleh dibuka. Ya. Istiqror diulang-ulang. Jadi kenapa ini cukup melelahkan dan kadang kalau sehari full ya harus disediakan makan. Contoh, A. Coba ikuti. A. Sekali lagi. Sekali lagi yang kenceng. I. Sekali lagi. Sekali lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi mu'alim menyampaikan sekali, santri atau adik-adik atau ibu-ibu para peserta mengikuti minimal 3 kali. Jadi begitu. Apakah ini tidak ada kendala? Ada kendala, sangat banyak kendalanya. Kadang ada yang malu. Makanya itu, pada saat kita belajar ini, ada yang di depan, ada yang di situ. Ada yang bukakan kadang-kadang. Dia bilang A, yang dibaca ternyata B. Jadi ada banyak begitu. Kasus-kasus begitu. Jadi ada yang buka kan. Ini ibu salah halamannya, begitu. Ada yang di situ. Jadi seperti itu. Itulah sistem pembelajaran klasikal. Langsung kita contohkan, diikuti, dan semua konsentrasi. Bahkan kadang-kadang ditunjuk nih, ya, ditunjuk. Misalkan yang agak nakal, itu kita deketi. Adik, coba kamu A, ikuti. A, I, B. Beliaunya menyampaikan, yang lain tetap mendengar. Jadi klasikal ini benar-benar dari mulai ucapan, pendengaran, bahkan kadang-kadang disertai gerakan dimaksimalkan. Jadi seluruh panca indera dimaksimalkan agar mudah dimengerti, agar mudah malaka, agar cepat hafal. Jadi begitu, otomatis begitu. Ya, itu istiqror.
Hmm. Silakan. Nah, jadi seperti itu diulang-ulang dan memang dituntut untuk mu'alim ya fit fisiknya. Karena mencontohkan dan selalu diulang. Adik-adik pun atau peserta itu juga harus fit. Kalau target 3 hari dan masing-masing 8 jam, pasti siang itu sudah pada capek. Dan pasti kita sediakan konsumsi untuk itu kalau memang saat itu begitu. Nah, itu adalah istiqror. Jadi diulang, diteriakkan dan semakin teriak itu dijamin bisa. Adik-adik atau peserta yang tidak mau berteriak itu alasan malu, alasan enggan, biasanya lama bisa. Ya, kadang malu, suaranya pelan gitu. Padahal tadi waktu teriak, waktu jalan-jalan, oke, tetapi faktanya dia malu untuk berteriak. Maka itu biasanya akan lama karena membaca itu keterampilan, harus diteriakkan, harus dilafalkan dengan jelas. Paling tidak dengan meneriakkan apa yang disampaikan Kiai Fatur Rahman tadi, mahruzul hurufnya jadi jelas, sifat hurufnya jadi jelas. Kita tahu, oh belum sampai nih saat membaca ko, ternyata belum nyandet di sini atau seperti apa, kan begitu. Jadi itu perlunya kita untuk katakanlah diteriakkan. Memang sistem pembelajaran klasikal seperti itu. Jadi dimaksimalkan seluruh panca indera. Jadi itu. Yang ketiga adalah simple, ya. Nah, simple ini ya sudah disusun ya halaman 1 sampai 22 ya. Itu pengenalan huruf, mahrojul huruf, harokatul huruf dan huruf bersambung disampaikan dalam satu paket penyampaian halaman 1 sampai 22. Jadi itu diteriakkan terus memang ya. Jadi itu masih dalam satu penyampaian. Jadi mu'alim tetap mencontohkan dan audien atau peserta mengikuti minimal 3 kali. Syukur-syukur bisa 7 kali ya. Agar apa? Agar cepat malaka, agar cepat hafal itu. Itu seperti itu. Terus diteriakkan ya. Selanjutnya adalah cirinya metode islah, yaitu mudah. Ini sudah disusun, dimudahkan dengan warna hijau pada beberapa huruf yang menjadi pokok bahasan. Ya, itu. Jadi diberi warna hijau untuk memudahkannya. Coba halaman 2 kita baca lagi. Babibu. Ikuti. Babibu. Sekali lagi. Babibu. Tatitu. Tatitu. Sasisu. 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 Nah, sebenarnya kita mohon maaf bukan karena kita ini mempraktekkan saat kita mengajar ya. Sekali lagi kalau masalah ilmu kita masih jauh, apalagi kiai-kiai. Jadi seperti inilah pembelajaran klasikal. Kita bukan mengutamakan kemampuan pribadi kalau saya ya, tetapi cara mengajarkannya seperti ini. Jadi kita teriakkan, memang diikuti teriak, diikuti rair. Walaupun beberapa mu'alim yang kemampuan tajwidnya belum maksimal, tetapi karena dia dalam public speaking jauh lebih bagus dan lebih mumpuni, lebih tersampaikan. Ada beberapa kasus seperti itu. Karena sangat dibutuhkan public speaking. Karena apa? Banyak kasus begitu sudah banyak, apalagi di Polda itu, sudah banyak, ternyata mereka itu kan sebenarnya tidak semua tidak bisa. Ya, itu ada yang memang bisa, tetapi beliau tidak mampu menyampaikan, itu banyak. Jadi kadang-kadang mu'alim itu kan butuh latihan ekstra agar memang dia tidak nervous, tidak grogi dan macam-macam. Karena apa? Public speaking justru saya berharap di sini itu
ada semacam micro teaching menurut saya. Jadi gantian aja, benar seperti tadi. Ada Kiai Fatur Rahman, besok ada dari Ustazah. Karena apa? Untuk membiasakan diri berbicara di depan umum. Karena metode klasikal memang dibutuhkan untuk itu. Dibutuhkan. Jadi kalau tidak terbiasa, biasanya itu kita berbicara pasti grogi. Apakah ada orang yang enggak ada? Semua orang pasti ada grogi, apalagi gurunya, apalagi di depannya orang yang katakanlah pribadi yang jauh lebih tinggi ilmunya, pasti nervous ya. Caranya ya kita berlatih terus untuk sampai di titik di mana kita bisa menyampaikan dengan baik gitu. Itu menurut saya. Selanjutnya adalah ya istidat ya. Kita buka, tadi kan istidat, diistidatkan ya. Buka halaman sebentar, 21 istidat. Tetap halaman 2. Istidat itu begini. Ditasdidkan. Asa, ikuti. Asa, atta, aso, asa, asya, arro, azza. Ini diistidatkan, ditasdidkan untuk memudahkan adik-adik atau ibu-ibu yang biasanya kadang cadel, kadang belum terbiasa bilang ro aja oh.